Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Raut wajah Mad Dog berubah, seolah tak percaya dengan semua ini. 002 mendekat. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Mad Dog selama bersembunyi seperti tikus. Ternyata Mad Dog melakukan hal yang sangat luar biasa. Dia tidak percaya mantan bosnya bekerja sama dengan Forrest untuk melakukan drama penculikan. Mad Dog menggeram. Namun, anggota 002 segera mengangkat senjata, membuatnya tak bisa apa-apa. 002 melanjutkan, dia heran. Apa setelah hidup di negara damai seperti ini, 001 sudah lupa cara menangani musuh dengan benar? 004 menyela. Menurutnya, 001 tidak buruk. Berkatnya melumpuhkan seluruh pasukan Forrest, semua ini menjadi menyenangkan. Dia menikmati menghabisi mereka satu persatu, terutama salah satu elit Forrest itu. 002 kembali bertanya, apa sekarang 001 jadi luluh sampai-sampai tidak berpikiran bahwa semakin berbahaya jika ada anggota-anggota musuh yang masih hidup? Legend hanya diam, tak mengatakan apapun. Tiba-tiba, Mad Dog tertawa keras. Dia mengaku tidak berpikiran bahwa anggota Numbers yang lain akan datang ke tempat seperti ini. 004 jengkel mendengarnya. Dasar tolol, dia sok tenang ya. Mad Dog mengabaikannya dan mengingatkan 001 tidak lupakan bahwa adiknya berada di tempat lain. Tubuh Legend membeku. Mad Dog melanjutkan, jika 001 ingin menyelamatkan adiknya, dia harus membunuh orang-orang ini dan menyelamatkan Mad Dog. Dengan begitu, tawanannya akan dilepaskan. Seketika, suasananya jadi tegang. Terlihat Legend ragu-ragu, dia kebingungan. 002 dan anggotanya juga menunggu keputusan mantan pemimpin mereka. Legend tidak menjawab dan hanya memejamkan matanya. Mad Dog tahu keputusan Legend. Dia berteriak mengancam. Apa yang dia lakukan? Apa 001 tidak masalah meski adiknya mati? Namun, 002 menembak pahanya, membuat teriakan menjadi erangan kesakitan. Ternyata, Mad Dog semakin banyak bicara selama mereka tidak bertemu. Mad Dog tak menyerah dan kembali mengancam. Jika dia tidak menghubungi anggotanya, mereka akan membunuh tawanannya. Perkataan itu membuat Legend tersentak. Tapi 004 menyela. Dia kira tidak begitu. Orang-orang yang bisa membunuh tawanannya sudah mati semua, tahu? Mad Dog kebingungan. 004 melanjutkan, kalau tidak salah jumlahnya ada 3 orang. Dan jika melihat kemampuan, sepertinya mereka bukan elit Forrest. Mulut Mad Dog terbuka lebar. Namun, belum sempat melakukan apa-apa, kepalanya ditendang sampai pingsan. Legend terdiam melihat semua itu. 008 tertawa kecil, lalu memberitahu adiknya yang imun aman di dalam van hitam yang terparkir di bawah. Untuk kesekian kalinya, hari ini Legend dibuat terkejut. 002 memberitahu adiknya hanya berada di tempat di mana mereka menghadapi Mad Dog. Setelah itu, dia pergi dari sana, melewati 001 yang mematung. 008 mengikutinya sambil menepuk bahu 001, diikuti si ninja, meninggalkan Legend bersama kakek. Besoknya, ajudan Presidir melaporkan, saat dia pergi ke tempat yang Legend sebutkan, tidak ditemukan mayat di sana, tapi hanya tersisa bekas kontak senjata
dan noda darah. Sepertinya seseorang telah mengurus mayat-mayatnya. Dan jika melihat bekasnya, sepertinya terjadi pertarungan yang hebat di sana. Presdir lalu bertanya, apa hasil pemeriksaan kondisi keluarga Legin sudah keluar? Ajudannya menjawab, tidak ada masalah apa-apa dengan adiknya, dan kakeknya juga baik-baik saja, kecuali untuk bibirnya yang sobek dan badannya yang memar. Sepertinya adik Legin tidak tahu apa-apa karena dia pingsan selama kejadian. Dan kakek Legin nampaknya tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dilihat dari kondisi, malah Legin yang lebih parah. Bagaimanapun juga, selain menjadi jin si prajurit bayaran, Legin memiliki masa lalu lain. Dia akan menyelidiki lebih lanjut tentang Legin. Namun Presiden menolak. Mereka harus menunggu Legin sendiri yang menceritakannya. Si ajudan mengerti. Sementara itu, di rumah sakit SW, Legin berdiri di ruangan kakek dan adiknya. Dia merasa takut. Dia kemudian menelan ludahnya sebelum membuka pintu. Begitu melihat Legin, kakek dan Dayun segera memanggilnya. Mereka terlihat khawatir. Dayun segera menghampiri kakaknya dan bertanya, apa dia baik-baik saja? Kakek juga bangun dari ranjang. Khawatir karena cucunya yang terluka berjalan-jalan. Legin mengatakan itu tidak apa-apa. Dia lalu menatap wajah khawatir keluarganya. Kepalanya tertunduk, meminta maaf. Dia benar-benar meminta maaf. Gara-gara dirinya. Sebelum perkataannya selesai, kakek sudah maju memeluknya. Legin terkejut dan bingung. Kakek kemudian berkata, tidak apa-apa meskipun dia tidak menceritakan semuanya. Kakek meminta Legin bercerita saat dia sudah siap melakukannya. Dayun juga ikut menangis. Sekarang, keluarga mereka sudah kembali bersama. Akhirnya, Legin menceritakan masa lalunya pada kakek dan Dayun. Mendengar semua itu, kakek bertanya, apakah setelah kecelakaan pesawat, Legin menjadi prajurit bayaran sampai ingatannya kembali? Legin mengiyakan. Kakek lalu berkata, jika sejak kecelakaan pesawat, itu berarti usianya masih 9 tahun. Kalau begitu, sejak saat itu, cucunya menjadi prajurit bayaran? Legin kembali mengiyakan. Dia lalu menjelaskan, kejadian kali ini terjadi karena perbuatan orang yang punya dendam padanya saat masih menjadi prajurit bayaran. Dan orang-orang yang menolong Legin, mereka adalah rekan prajurit bayarannya dulu. Legin tidak berani menatap keluarganya. Dia merasa bersalah. Gara-gara dirinya, mereka menjadi terlibat dalam bahaya. Dia benar-benar meminta maaf. Dayun terkejut mendengar kisah kakaknya. Kakek juga cemas. Namun, kakek mencoba tersenyum dan berterima kasih karena cucunya sudah mau menceritakan semuanya seperti ini. Setelah itu, Legin keluar dari ruangan. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Raut wajahnya terlihat sedih. Tiba-tiba, seseorang menyapa dan bertanya, "Dia keluar rumah sakit hari ini kan?" Presdir berdiri di depannya, tersenyum. Mereka berdua lalu berjalan bersama. Legin berterima kasih atas bantuannya. Namun Presdir mengatakan dia tidak melakukan banyak hal. Katanya, saat orang-orangnya datang ke tempat kejadian, sebagian besar kekacauan sudah dibereskan. Mereka hanya mengurus sedikit jejak yang tersisa. Melihat ekspresi di wajahnya, Presiden bertanya, apa dia sudah bercerita pada keluarganya? Legin menjawab, dia hanya bercerita soal menjadi prajurit bayaran. Lebih baik keluarganya tidak tahu tentang cerita lainnya. Presdir yang tidak tahu itu kebingungan. Namun Legin juga heran. Bukankah Presdir sudah tahu jika dia melakukan pekerjaan lain sebelum menjadi prajurit bayaran?
Presdir balik bertanya, apa Legend akan menjawab jika dia bertanya pekerjaan apa yang dilakukannya dulu? Legend meminta maaf, tapi tidak bisa. Presdir kembali tersenyum. Dia sudah menduganya. Sementara itu, di gudang dekat Laut Lepas 002 dan timnya sedang menunggu hasil interogasi Mad Dog. Setelah beberapa saat, si ninja membuka pintu dan berkata, Mad Dog sama sekali tidak mau membuka mulut. Sepertinya mereka harus pergi ke tempat persembunyiannya jika benar-benar ingin mencari tahu. 004 tidak setuju. Mad Dog kan orang yang dulu memimpin camp. Bajingan itu pasti akan membuka mulut jika mereka mengancam akan membuatnya kesakitan. 004 juga bertanya, apa yang akan mereka lakukan pada 001? Semuanya terdiam menunggu jawaban 002. Kemudian 016 memberitahu, saat itu 001 tidak bergerak sama sekali. Tapi yang lain tidak mengerti. 016 menjelaskan, saat Mad Dog menyuruh 001 untuk menyingkirkan mereka jika ingin menyelamatkan keluarganya, dia sama sekali tidak bergerak. Sekilas, mereka semua teringat kejadian itu. Saat Mad Dog mengancam akan membunuh tawanan yang satu lagi jika tidak menghubungi bawahannya, 004 menghela nafas. Bagaimana 016 bisa tahu kalau 001 tidak berpikir untuk menyingkirkan mereka? Mungkin jika dibiarkan, sudah pasti anak itu akan bergerak. 016 membalas, bukankah segitu saja sudah cukup? Jika 001 menganggap mereka sebagai musuh, dia akan langsung bergerak setelah mendengar ucapan itu. Meskipun tidak dikatakan, mereka semua tahu itu kan? Suasananya kembali hening. 002 lalu mengatakan, soal 001 akan mereka putuskan setelah menyelesaikan masalah kali ini, dan semuanya setuju. Di markas Forest, pemimpin di sana mendapat laporan kalau Mad Dog dan Anna menghilang. Ditambah, semua pasukan yang dikirim untuk mengikuti mereka berdua juga hilang. Bawahannya mengiyakan, mengingat semuanya tidak bisa dihubungi, sepertinya mereka semua sudah mati. Ekspresi pemimpin Forest berubah. Dia menyuruh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Apakah Mad Dog berkhianat atau anak-anak lain mengusik mereka? Besoknya, Legend dipulangkan bersama keluarganya dan meminta Dayun serta kakek masuk terlebih dulu. Dia akan menyusul. Kakek membiarkannya dan mengingatkan agar tidak pulang terlalu malam. Legend mengganggu. Begitu mereka masuk, dia melirik ke arah gang sempit di dekat sana. Liam dan Maya sedang menunggunya. Liam lalu berkata, dia sudah mendengar ceritanya. Namun saat mengetahui hal itu, mereka sudah terlambat. Apa keluarga 001 baik-baik saja? Legend mengiyakan. Keluarganya sangat terkejut. Meski begitu, tidak ada masalah besar. Dia mendapat bantuan dari 002. Sontak, Liam dan Maya terkejut. Tak percaya 002 memberi bantuan. Maya menjelaskan, dia bercerita pada 002 beberapa waktu lalu tentang para numbers yang mati saat mengejar 001. Mereka tidak dibunuh, melainkan 001 hanya membuat mereka lumpuh sehingga tidak bisa bertarung. Dia bilang 001 juga kaget mendengar tentang itu. Lia penasaran apa yang dikatakan 002 setelah mendengar perkataan 005. Maya membalas, anak itu tidak bereaksi apa-apa. Lagi pula, dia anak yang tidak bisa ditebak isi pikirannya. Liam membenarkannya. Legend kembali mengingat saat pertemuannya dengan 002 beberapa hari lalu. Liam kemudian mengungkap kekhawatirannya. Karena numbers lain sudah mengetahui tentang keluarga 001,
dia tidak tahu apakah kedepannya akan baik-baik saja atau tidak. Legend membalas, jika mereka menganggap keluarganya sebagai tawanan, pasti mereka tidak akan menyelamatkan keluarganya. Jika ada hal yang perlu diselesaikan dengannya, mereka akan datang padanya. Dia hanya meminta pada 005 dan 006 untuk mengawasi Forrest ke depannya. 006 memang cemas tentang Forrest. Nama Forrest juga semakin dikenal akhir-akhir ini. Dan betapa tidak sukanya mereka pada Numbers. Maka dari itu, dia tidak bisa tidak mencemaskan mereka. Namun ekspresinya berubah saat Legend mengatakan kalau Mad Dog bekerja sama dengan Forrest. Maya marah. Selama ini dia bertanya-tanya siapa yang diandalkan orang gila itu sampai berani muncul begini. Liam menambah, karena kehilangan banyak pasukan di negara ini, sepertinya Forrest akan mengirim orang ke sana. Perkataan itu membuat Legend dan Maya was-was. Pagi itu, Dayun takjub melihat masakan kakaknya di meja. Padahal kakaknya tidak biasa memasak begini. Legend tersenyum mengatakan dia tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak karena dia membuatnya sesuai petunjuk yang ada di video. Dayun perlahan memakan masakan kakaknya dan berkata, dari aroma dan tampilan, sepertinya rasanya enak. Setelah daging itu masuk ke dalam mulutnya, Dayun tak percaya. Rasanya sangat luar biasa enak. Legend senang mendengarnya. Dayun segera mencoba masakan lain, dan semua terasa sangat enak. Legend lalu bertanya, apa makanannya cocok dengan selera kakek? Kakek terlihat bahagia, dia menyukainya. Pasti cucunya lelah karena menyiapkan semua ini sejak pagi. Legend menyangkal, dia tidak lelah sama sekali. Di depannya, Dayun masih sibuk makan dan memberi saran meski tidak banyak. Sepertinya akan enak untuk mencoba masakan baru seperti ini. Legend mengiyakan permintaan adiknya. Kapanpun itu, dia akan membuatnya jika bisa. Melihat ekspresi bahagia keluarganya, Legend teringat dengan percakapan kemarin. Liam memberitahu, meskipun mereka akan mengawasi pergerakan Forrest, pada akhirnya Forrest akan tahu alasan kenapa pasukan mereka hilang seperti itu di negara ini. Kehidupannya di sana menjadi semakin berat. Legend membalas, dia sudah tahu. Dia kembali tersenyum melihat kakek dan Dayun tertawa bersama. Sungguh, keluarga kecil yang harmonis. Sementara itu, di rumah besar di hutan terpencil, terlihat Mad Dog diikat di kursi dengan darah kering di badannya. 002 duduk di hadapannya, menunggunya buka mulut. Mad Dog berkata, percuma saja, tidak ada yang bisa diketahui darinya. 002 mengatakan, tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Dan dia pasti tahu pada akhirnya dia akan memberitahu informasi itu padanya. Lalu dia akan dieksekusi. Dan itu hanya akan memperpanjang waktu penderitaan Mad Dog. Mad Dog menyeringai. Tentu itu benar. Tapi tetap saja 002 tidak akan mengetahui informasinya dengan mudah. Dia melakukan sesuatu yang sia-sia. 002 tak lagi memaksa. Dia hanya ingin tahu jawaban dari satu pertanyaannya. Dengan begitu, Mad Dog akan segera dieksekusi tanpa rasa sakit. Numbers yang mati pada hari 001 melarikan diri. Siapa yang membunuh mereka? Mad Dog tak percaya. Itu adalah pertanyaan paling bodoh dan tidak tepat di antara pertanyaan yang pernah dia tanyakan di tempat ini. Bukankah sudah jelas 001 mengkhianati Numbers dan membunuh mereka semua? 002 mengulangi pertanyaannya. Siapa yang membunuh mereka? Melihatnya serius, Mad Dog berkata, ternyata 002 tidak berpikiran 001 membunuh anak-anak itu ya.
Lalu dia tertawa. Ini benar-benar situasi yang tidak diduga. Dia sama sekali tidak menduga kalau akan tumbuh kepercayaan yang tidak diketahui di antara para numbers yang satu persatu gagal dalam pelatihan dulu. Dia hanya berpikir tentang perkiraan jumlah orang yang dapat bertahan, seberapa meningkat kekuatan tempur yang mereka miliki, dan seberapa hebat kekuatan operasi yang dihasilkan dari itu. Mad Dog lalu melanjutkan, dia tidak tahu itu jawaban atas pertanyaan 002. Meskipun mungkin ini sudah tidak ada artinya, tapi dia yakin pembunuhnya bukan 001. Alasannya karena anak-anak yang kalah dalam pertarungan melawan 001 menghubunginya melalui radio. Puas mendengar jawaban itu, 002 mengarahkan pistol ke kepala Mad Dog. Namun, sebelum Mad Dog mati, Mad Dog juga akan bertanya satu hal. Dia penasaran, kenapa numbers begitu mempercayai 001? 002 membalas, sama seperti yang dikatakannya, sepertinya ada sesuatu yang gagal. Mad Dog tertawa, itu jawaban yang masuk akal. Sekilas, terlihat masa lalu di camp, saat para numbers masih bersama. Lalu, di luar, tim 002 menunggu. Di sana juga terlihat Maya, Liam, dan 032. 002 akhirnya keluar dari ruang interogasi. Si ninja heran, dia sudah mengeksekusi Mad Dog, padahal masih ada banyak hal yang harus mereka gali darinya. Kenapa? 002 menyela, menanyakan alasan 005 datang ke tempat itu. 004 menjelaskan, orang-orang itu tiba-tiba datang dan membicarakan 001, mengatakan kalau 001 dalam masalah gara-gara Forrest. Si ninja mengerti, karena pasukan semuanya itu hilang di tempat yang sama, dia yakin Forrest akan melakukan penyelidikan dengan seksama. Jika begitu, keberadaan 001 akan terungkap, dan keluarganya juga akan dalam bahaya. 004 terlihat jengkel. Maksudnya, kenapa juga mereka mengoceh tentang itu? Apa hubungannya soal apa yang terjadi pada 001 dengan mereka? Maya membalas, hidupnya 001 akan tamat. Dan itu membuat 004 semakin kesal. Apa dia tak mengerti maksudnya? Apa hubungannya itu dengan mereka? 001 memilih untuk mengkhianati numbers dan hidup seperti orang biasa. Bukan mereka yang berkhianat, tapi 001. Kata-kata itu membuat semuanya terdiam. Namun, tiba-tiba seseorang mengatakan, bukankah bagus kalau ada seseorang di antara mereka yang menjalani kehidupan seperti itu? 016 melanjutkan, sejak suatu waktu, 001 terobsesi untuk menyelamatkan numbers. Dia sampai maju tanpa ragu meskipun Cap akan langsung memberi hukuman jika perintahnya tidak dipatuhi. Pernah, saat misi berlangsung, dia datang sendirian dan menyelamatkan mereka yang tertinggal dan dikepung oleh musuh. Meskipun misinya akan gagal jika memapah rekan yang terluka, 001 lebih memilih rekannya dibandingkan misi. Setelah menggendong rekannya yang sekarat dan berhasil lolos dari bahaya, dia membantu rekannya memejamkan mata di tempat yang aman. Jika masih ada rekannya yang tidak memejamkan mata, 001 akan mempertaruhkan nyawanya bersama mereka. Meskipun petinggi camp berkali-kali menjatuhkan hukuman atas tindakan berbahaya dan sia-sia yang dilakukan 001, dia tetap melakukan itu untuk numbers. Mereka semua telah melihat itu, bukan? Sekarang, sosok 001 seperti itu memiliki kakek dan seorang adik. Dia kembali hidup bersama keluarganya setelah ingatannya kembali. Jika itu 001, dia berhak untuk hidup seperti orang biasa. Meski tidak diutarakan, bukankah mereka juga berpikir seperti itu? Setelah 016 selesai, 002 memutuskan untuk menyerang benteng-benteng Forrest yang sudah menyadari
keadaan secara bersamaan. Timnya terkejut dengan itu. 002 melanjutkan, mereka tidak perlu memaksakan diri. Targetnya adalah benteng-benteng kecil dan hindari benteng utama. Mereka akan dibagi ke dalam 3 tim. Dirinya, 004 dan 005 sebagai pusat. Karena Forest menargetkan numbers, mereka tidak hanya bisa menunggu. Mendengar itu, 005 dan yang lain tersenyum. Malamnya, 002 menghubungi Legend, memberitahunya mulai sekarang mereka akan meledakkan beberapa benteng Forest yang tersebar di beberapa negara. Legend terkejut dan tak percaya. Mendengar suara mantan rekannya, 002 menambah, karena ada masalah yang terjadi di sana-sini, Forest pasti tidak akan merasa ada hal khusus di negara tempat tinggalnya. Dia meminta 001 menjalani kehidupannya sekarang. Kehidupan yang dia dapat dari mengkhianati numbers. Buktikan nilainya. Legend terpaku. Namun 002 sudah menutup panggilannya. Ya, maka berakhirlah kisah Hiu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.